dari kelas 10B absen 26. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai energi terbarukan. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian energi terbarukan, lalu yang kedua, contoh dan sumber energi terbarukan, yang ketiga, manfaat energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat, statistik penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Oke, yang pertama, pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tersedia oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Senada dengan pernyataan International Energy Agency atau IEA yang menyatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam dan dapat diisi ulang secara terus-menerus. Baik, selanjutnya ada contoh dan sumber energi terbarukan. Contoh yang pertama yaitu energi surya. Energi surya adalah energi yang berasal dari sinar matahari. Selain dapat membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis, sinar matahari juga memiliki fungsi yang tak kalah penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik. Peran energi surya sebagai pembangkit listrik sudah dikembangkan secara masif dalam berbagai negara. Salah satu sumber dari energi surya adalah panel surya atau solar panel. Cara kerja panel surya ini termasuk gampang loh. Sederhananya, ketika sel surya menyerap sinar matahari, maka akan terjadi pergerakan antar elektron di sisi positif dan di sisi negatif. Adanya pergerakan ini akan menghasilkan arus listrik yang kemudian akan menjadi energi yang akan dipakai untuk alat-alat elektronik. Yang kedua, energi air. Proses mengkonversi energi air pun dapat dibilang cukup mudah loh, yakni dengan membuat kincir air yang akan ditempatkan di daerah dengan aliran air yang memiliki arus kencang. Tujuannya agar semakin besar pula energi yang dihasilkan. Putaran kincir air tersebut akan menghasilkan energi kinetik yang kemudian akan dipakai untuk memutarkan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, energi angin. Energi angin adalah udara yang bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara yang tinggi ke wilayah dengan tekanan udara yang rendah. Dengan sifatnya tersebut, sangat memungkinkan bila angin juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Prinsip pemanfaatannya sama dengan energi air, yakni dengan membuat kincir angin. Lalu, putaran kincir angin tersebut diteruskan untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Yang terakhir, energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Umumnya, wilayah-wilayah yang memiliki potensi panas bumi ini adalah wilayah yang di kawasan yang dilalui oleh cincin api Pasifik, seperti Indonesia, Filipina, dan New Zealand. Untuk memanfaatkan panas bumi ini, biasanya dilakukan dengan membuat galian hingga kedalaman tertentu yang mencapai titik panas bumi. Kemudian, energi panas tersebut dialirkan untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memutarkan generator yang kemudian akan menghasilkan energi listrik. Yang ketiga yaitu manfaat energi terbarukan di kehidupan sehari-hari. Energi terbarukan memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya yaitu yang pertama, energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan karena eksplorasi. Eksplorasi sendiri adalah tindakan dengan tujuan untuk mencari sesuatu, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga mineral. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi maupun pemeliharaannya lebih murah, karena sumber energinya tersedia secara gratis dan juga peralatan yang dibutuhkan cukup sederhana. Yang ketiga, mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, karena masyarakat tidak lagi perlu bergantung kepada stok pasokan energi tak terbarukan yang cenderung masih impor. Yang keempat, tidak memerlukan sentralisasi produksi khusus karena energi terbarukan bisa diproduksi di mana saja. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena terciptanya masyarakat yang mandiri. Materi yang terakhir adalah statistik penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Penggunaan energi terbarukan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target net zero emission. Net zero emission adalah konsep dalam konteks perubahan iklim. Konsep ini mengacu pada kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang
dikeluarkan atau dilepaskan ke atmosfer sama dengan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihapus dari atmosfer melalui berbagai tindakan mitigasi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2015, porsi penggunaan energi terbarukan hanya mencapai 4,9%. Kemudian terus menaik hingga 12,16% pada tahun 2021, seperti terlihat pada grafik. Porsi penggunaan energi terbarukan pada tahun 2015 hanya mencapai 4,9%. Namun, pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,27%. Lalu pada 2017 meningkat lagi menjadi 6,66%. Lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,6%. Lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,19%. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,27%, dan yang terakhir pada tahun 2021 meningkat hingga 12,16%. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, porsi energi terbarukan ditargetkan bisa terus naik hingga 15,7% pada tahun 2022 dan mencapai 23% pada tahun 2025. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.